Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk beramal soleh. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang mana banyak orang lalai dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu luang. Nikmat sehat baru kita rasakan ketika kita lagi sakit. Kita baru sadar bahwa kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena banyak orang di luar sana itu sedang berjuang karena sakitnya, mereka rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk demi kesehatannya. Maka kita yang diberikan kesehatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmatmu, dan jika kamu kufur, maka adabku sangat pedih. Dari ayat ini kita tahu bahwa kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Apa kita nggak mau ditambah nikmatnya, kita ditambah rezekinya? Nah, kalau kita mau, mari kita perbanyak rasa syukur kita, dan jangan menjadi orang yang kufur, karena kekufuran bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita sebagai manusia, kita sebagai seorang hamba, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menggunakan nikmat ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Kita gunakan untuk amal-amal soleh. Sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hanya mengandalkan dirinya. Orang kalau cuma mengandalkan dirinya, mereka akan banyak menemukan trouble, akan banyak menemukan kegagalan. Karena kita ini dhaif, kita ini hamba yang lemah, banyak keterbatasannya. Bahkan cenderung kita ini rugi, sebagaimana yang kita sering ulang-ulang di dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di ayat selanjutnya, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bergantung kepada Allah, mereka yang melibatkan Allah. Maka melibatkan Allah adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau kita pengen dikasih jalan keluar di setiap permasalahan kita, atau kita pengen mencapai hal-hal yang kita anggap itu suatu yang mustahil, maka kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mustahil itu hanya berlaku kepada kita, kepada manusia, tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu innahu ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu itu dia maha mampu. Jangan bilang tidak mungkin kalau kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita anggap itu jauh, bagi Allah itu dekat.
yang kita anggap itu besar, bagi Allah itu kecil. Yang kita anggap itu susah, bagi Allah itu sangat mudah sekali. Allah tinggal kun fayakun, maka tidak ada suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita akan banyak melalui hal-hal hanya dengan berkeluh kesah. Kita pesimis. Beda dengan kita melibatkan Allah, kita akan lebih optimis, kita lebih yakin Allah itu maha mampu. Kita tinggal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal berusaha dan diiringi dengan doa. Banyak contoh orang-orang soleh terdahulu yang mereka itu berserah diri kepada Allah ketika mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, cobaan, mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kisah Nabi Zakaria dan istrinya yang mereka diuji dengan keturunannya. Mereka sudah menikah lama dan sudah berusia lanjut, tapi belum dikaruniai seorang anak. Kalau di pikiran kita kan nggak mungkin orang yang sudah lanjut usia bisa hamil, apalagi sampai melahirkan, karena itu sangat beresiko, sangat mengancam nyawanya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketabahan mereka, karena kesabaran mereka, karena kesungguhan doa-doa mereka. Salah satu doanya di Quran surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nabi Zakaria doa tidak tanggung-tanggung, meminta keturunan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa akan lahir seorang anak yang bernama Yahya, yang kita tahu beliau menjadi salah satu 25 nabi yang wajib kita imani. Terus ada kisahnya Nabi Musa yang dikejar tentara Fir'aun, terus depannya ada laut. Nabi Musa tidak tahu kalau beliau pukul laut akan terbelah. Tapi beliau yakin, sudah berserah diri kepada Allah, sudah mentok, serahkan semuanya kepada Allah, libatkan Allah. Maka Nabi Musa yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata, pertolongan Allah itu akan datang. Nabi Musa memukulkan laut, dipukul laut terbelah. Itu pertolongan Allah. Kita sudah berserah diri, kita sudah berdoa dan berusaha, maka kita serahkan Allah, biar Allah yang ambil alih. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita belajar libatkan Allah dalam setiap urusan kita, sekecil dan sebesar apapun itu. Urusan rumah tangga, garam habis, ya Allah, kita libatkan Allah. Urusan pekerjaan, ada masalah, kita libatkan Allah, ya Allah. Urusan belajar, kita kesusahan, ya Allah, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita libatkan Allah, kita nggak akan pesimis, kita akan yakin Allah itu akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Jadi semoga kita dengan kita melibatkan Allah, dengan kita belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi hamba yang lebih tenang dalam menjalani hidup. Kita menjadi optimis, tidak ada kata lagi berkeluh kesah, apalagi sampai menyerah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada kurangnya itu datangnya dari diri kami pribadi karena minimnya ilmu kami, dan ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.